Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Mari senantiasa kita panjatkan puja-puji kita, syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tematik kita yang pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kajian hadis hemat energi. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian hadis hemat energi pada bagian yang kedua. Fadlan salam kita haturkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari cahaya kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu agama Islam, yang kita yakini ini agama terbaik, agama yang akan memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Kita lanjutkan kajian hadis ya, yang kemarin sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berhemat energi dari sisi api. Dan kita akan membahas sekarang dari bab yang lainnya, yaitu nanti kita membahas tentang air dan juga kita membahas tentang tumbuhan. Sebelumnya ada hadis yang mendasari tentang pembahasan ini, yaitu hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Sa'id. Saya akan bacakan. Haddatsana Abdullah bin Sa'id, haddatsana Abdullah bin Khiras bin Khuaisin Asy-Syaibani anil Awwam bin Hausaf an Mujahid an Ibni Abbas qala. Jadi kalau kita lihat dari pangkal hadis ini dari Ibnu Abbas sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma'i wal kala'i wan nar. Rawahu Ibnu Majah. Jadi sanadnya berawal dari Abdullah bin Sa'ad, kemudian diceritakan lagi dari Abdullah bin Khirasi bin Hausib Asy-Syaibani, dari Awwam bin Hausib, dari Mujahid, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam itu berserikat dalam 3 hal. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma'i, ya, di dalam air, karena air kebutuhan hidup manusia yang utama, wal kala'i, tumbuhan, tanaman, wan nari, dan api. 3 elemen ini tentu sangat mempengaruhi dan bahkan menyatu dalam kehidupan kita ya. Air, api, tumbuhan. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang api. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk hemat energi dari segi api. Kalau sekarang ya kita tarik pada zaman sekarang ya tentang listrik atau lampu ya. Kita akan membahas tentang air, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berhemat dalam menggunakan air. Ini ada hadis yang dibawa oleh Anas bin Malik ya, dari sanad awalnya saya akan bacakan. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Mis'ar qala haddatsani Ibnu Jabir qala sami'tu Anas yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawadda bil muddi. Bahwa Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Mis'ar
dan kepada kami juga ya bahwa Jabir mendengar Anas berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mandi, beliau hanya mandi dengan 1 sok hingga 5 mud, dan ketika beliau wudhu, beliau berwudhu dengan 1 mud. Luar biasa Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air sangat-sangat hemat ya. 1 mud ya digunakan untuk berwudu, dan 5 sok hingga 5 mud digunakan untuk mandi. Tentu dari hadis ini bisa kita tarik pelajaran penting bahwa Nabi Muhammad SAW tidak sembarangan dalam menggunakan air. Bukan karena beliau hidup di negeri padang pasir yang konon katanya juga air kurang melimpah atau kurang banyak. Tapi kan kita ini Indonesia, negeri yang sumber daya alamnya luar biasa, tidak seperti itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana beliau mengingatkan kepada umatnya bahwa tertib menggunakan air itu sangat penting agar suatu saat nanti kita tidak kehilangan atau mengalami kelangkaan dalam urusan air. Di sini juga dijelaskan ya dari riwayat Ibnu Abi Syaibah juga bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air ini hanya pada porsinya saja. Mandi porsinya apa? Membersihkan badan dari kotoran, ya sudah, nggak usah berlebih-lebihan. Wudhu porsinya apa? Wudhu intinya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, sehingga kita bersuci dan kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu satu hal tentang air. Begitu juga saking perhatiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air ini, beliau juga melarang umatnya untuk buang air sembarangan, baik itu air besar ataupun air kecil. Buang air besar atau buang air kecil, kencing atau BAB. Ini hadisnya dari Jabir ya. Saya bacakan pangkal hadisnya seperti biasa. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Muhammad bin Rumhi qala akhbarana Al-Lais wa haddatsana Qutaibah an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Laits dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Jabir bahwa Rasulullah SAW melarang kencing di air yang menggenang. Naha ayyubala fil ma, rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh beberapa mukharijul hadis ya, dari Imam Muslim ya, nomor 681. Terus riwayat dari Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 10.905. Di mana di sini hadis yang sahih. Ini larangan Nabi, kita nggak boleh kencing sembarangan. Apalagi kencing di air yang tidak mengalir. Wah, bahaya kan? Jadi penyakit nanti kalau digunakan keperluan saudara kita yang lain. Berikutnya juga Nabi melarang ya, buang air besar kalau yang ini. Ini dari hadisnya dari Mu'ad bin Jabal ya. Kita baca pangkal hadisnya dari awal ya, sanad awalnya. Akhbarona Nafi bin Yazid haddatsani Khawwatu bin Mukh ibnu Syurai anna Aba Sa'id al-Himairi haddatsahu an Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'i anis salas al-bazzar fil mawarid wa qari'ati at-tariq wa zilli. Jadi telah bercerita kepada kami Nafi bin Yazid, begitu juga Haywah bin Suraid bahwa Abu Sa'id al-Himyari bercerita kepada Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, takutilah 3 perkara yang menimbulkan laknat. Jadi ada 3 perkara yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, atau itu bisa berdampak kepada keburukan bagi kita. Yang pertama adalah buang air besar di saluran air atau
sumber air. Al-bazzara atau al-barroza fil mawarid. Jadi al-barros, jadi buang air besar di mawarid, di air yang mengalir. Yang kedua adalah waqari atit torik, buang air besarnya di mana? Di tengah jalan. Dan yang ketiga adalah wazilli, di tempat untuk berteduh. Wah, ini nggak boleh ini, yang seperti ini. Ya. Apalagi itu tempat umum untuk berteduh, untuk orang di sana niup dan sebagainya. Kalau ada hujan dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi buang air besar di saluran air yang mengalir atau sumber air ya. Tapi bukan berarti boleh di saluran air yang tidak mengalir, nggak boleh juga. Artinya ya kita buang air besar di tempat yang betul-betul memang bisa membuat tadi kotoran kita itu bisa cepat hilang ya. Kalau sumber air atau itu kan nanti berbahaya kalau digunakan oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan atau ditulis oleh Imam Abu Dawud ya. Ditulis juga oleh Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra nomor 594. Ahmad bin Hanbal juga mencatatnya ya, nomor 4491. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hemat energi ya. Ini air ya. Bagaimana Rasulullah SAW menggunakan air dengan sebaik-baik mungkin, bahkan melarang kita untuk buang kotoran sembarangan. Lalu berikutnya ada di sini tentang tumbuhan tadi ya, tumbuhan. Ya. Hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad Ubaid al-Ghabiri. Qala Yahya Hadatsana Abu Awana an Qatadah an Anas, dari Anas bin Malik ini ya. Qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Kalau ini anjuran bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan dengan kita menanam tanaman. Longsor, banjir terjadi gara-gara apa? Gara-gara kita tidak merawat lingkungan kita. Ya. Kita ambil alam sesuka kita lupa merawatnya. Kita tebang pohon sesuka kita lupa menanamnya. Nebangnya lebih cepat daripada pohon itu tumbuh ketika kita tanam. Apalagi kita lupa menanamnya atau bahkan tidak menanamnya sama sekali. Yang muncul bukannya tanah itu muncul tumbuhan, tapi sekarang yang muncul adalah tanah itu tumbuh pondasi, tumbuh besi. Karena banyak gunung-gunung yang yang ditebangi pohon-pohonnya, tidak ditanam lagi, malah bahkan dibuat perumahan dan sebagainya. Ya, ini salah satu hal yang memang akan mengganggu stabilitas kelestarian lingkungan. Jadi kalau tadi sudah kita baca, kita coba terjemahkan. Artinya telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Sa'ad, Muhammad bin Ubaid al-Ubari. Berkata Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah Qatadah dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung. Tadi ada tayrun ya, fayakulu minhu tayrun, dimakan oleh burung, au insanun atau bahkan manusia, au bahimatun atau bahkan binatang yang lainnya, illa kana lahu bi shadaqatun, kecuali itu adalah sebuah sedekah. Dimakan itu bisa kita artikan secara makna itu dimanfaatkan. Jadi tumbuhan yang kita tanam bisa dimanfaatkan oleh banyak makhluk. Ya. Burung memanfaatkannya, ya. Manusia kita juga memanfaatkannya. Bahkan hewan-hewan yang lain juga bisa memanfaatkan tanaman yang kita tanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2320. Sahih Muslim juga sama dalam bab Fadlul Ghurus wa Zar'i, ya, tentang bab menanam ini ya. Nomor 4055. Jadi hadis ini sekali lagi menganjurkan kepada kita pentingnya kita merawat
alam ini dengan melestarikannya dengan menanam tumbuhan, ya, menggunakan air sebaik mungkin, menggunakan sumber daya api juga sebaik mungkin. Karena ketiga hal ini jika kita tidak menggunakannya sebaik mungkin, maka kita akan merugi, baik untuk diri kita maupun orang lain. Menggunakan api tidak dengan bijak, maka api itu bisa berdampak negatif kepada kita. Timbulnya kebakaran, ya, timbulnya ketidaksesuaian dalam penggunaan api, ya. Yang kedua juga air, ya, kalau kita boros menggunakannya, maka nanti yang terjadi adalah kita akan mengalami kekeringan dan kita tidak bisa lagi menggunakan air. Apalagi air ini sumber daya alam yang sangat utama karena manusia pasti butuh air. Tanaman juga sama. Kalau kita memanfaatkan tanaman, jangan lupa juga menanamnya. Setelah kita ambil, kita tanam agar tidak timbul bencana-bencana alam yang terjadi di negeri kita ini. Sawah harus kita lestarikan. Jangan sampai sawah-sawah yang ada, gunung-gunung yang ada, semuanya hilang. Tumbuhnya bukan tanaman, malah tumbuhnya adalah pondasi-pondasi atau rumah-rumah. Maka tidak heran jika rumah itu dibangun, daerah tersebut kena banjir. Iya, karena daerah tersebut sebenarnya tidak layak dibangun rumah, tapi layaknya adalah ditanami tumbuhan. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik insyaallah Allah muliakan. Jadi seperti itu, ya, inti dari kajian kita. Ada 3 hal Nabi SAW mengajarkan kita untuk berhemat energi api, energi air, dan juga energi tumbuhan. Dimana ketiga energi ini menjadi satu dalam kehidupan kita. Demikian kajian hadis tematik yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan atau ada penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Wa a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.